Mutiara Hitam, Jilid 6, Bagian 3. Teringatlah suling emas pada pertemuannya dengan kedua orang tokoh ini puluhan tahun yang lalu. Ketika itu pun, dua orang kakek ini mengacau Khitan dan ingin menjadi raja di Khitan. Hanya dengan susah payah, setelah dibantu Linlin atau Ratu Yalina di Khitan, Liu Hwe putri ketua Bengkao, dan Kau Bian Cincin tokoh Bengkao, ia berhasil mengusir dua orang kakek itu. Kini secara tiba-tiba dan tak terduga-duga, dua orang kakek ini muncul lagi dan begitu muncul, telah mengacaukan keadaan dengan sepak terjang mereka yang aneh. Melihat bahwa mereka berdua itu tidak memilih bulu, merobohkan semua pengemis, baik yang berpakaian butut maupun yang bersih, jelas bahwa mereka ini bukan penggerak kaum sesat dan tidak mewakili mana-mana, hanya bergerak menurutkan kata hati mereka sendiri yang aneh luar biasa. Terjangan Gak Lokai dan Ciam Lokai dahsyat sekali. Mereka ini memang merupakan dua orang tokoh Kong Sim Kai Pang yang sudah tinggi tingkat ilmu silatnya, apalagi dalam beberapa hari ini mereka telah mendapat petunjuk dari suling emas, maka tentu saja terjangan mereka itu amat hebat. Akan tetapi, dengan gerakan yang tenang sekali, dua orang kakek aneh di atas panggung itu menggeser kaki dan terjangan kedua lokai itu hanya mengenai angin belaka. Hahaha, bagus sekali, makin banyak muncul tokoh jembel, makin baik. Hayo naiklah. Keroyoklah kami, hahaha, seru Lem Kesian Ong si muka merah. Bagus sekali, Ang Bin Xiao atau adik muka merah. Baru sekarang kita bisa berkelahi dengan enak. Dua orang kakek itu terkekeh-kekeh dan menghadapi terjangan Gak Lokai dan Ciam Lokai seenaknya saja dengan tangan kosong. Si kakek muka merah menghadapi Ciam Lokai, sedangkan kakek muka putih menghadapi Gak Lokai. Mereka ini memang merupakan dua orang tokoh yang berwatak luar biasa. Makin tua, makin gila dan sejak dahulu, mereka amat doyan berkelahi. Tidak ada kesenangan yang lebih menggembirakan hati mereka melebihi perkelahian yang ramai. Melihat terjangan dua orang pengemis bertongkat itu, mereka sudah bergembira karena mengira tentu akan menghadapi lawan tangguh karena mereka pun maklum bahwa di dunia pengemis terdapat banyak orang-orang berilmu tinggi. Akan tetapi mereka kecewa sekali ketika mendapat kenyataan bahwa dua orang tokoh Kong Sim Kai Pang yang menyerang mereka itu sama sekali bukan tandingan mereka. Hohaha, kiranya jembel busuk tidak ada harganya. Lem Kesian Ong si muka merah terbahak-bahak dan pada saat Ciam Lokai memukulkan tongkatnya ke arah dada, ia menyambut dengan kepalan tangannya. Krakek, tongkat di tangan Ciam Lokai itu patah-patah menjadi beberapa potong dan setiap kali pengemis tua itu menghantamkan tongkatnya selalu disambut kepalan dan terpotong-potong lagi. Sementara itu, Pak Kesian Ong yang menghadapi Gak Lokai juga merasa kecewa. Akan tetapi berbeda dengan si muka merah yang mendemonstrasikan tenaga yang kang dahsyat dan amat kuatnya itu, ia mengeluarkan keahliannya, yaitu tenaga im yang lemas dan halus. Ketika Gak Lokai menghantamnya dengan tongkat, ia menyambut dengan telapak tangan dan tubuh Gak Lokai bersama tongkatnya mencelat ke atas. Gak Lokai terkejut, namun karena ia pun seorang yang lihai, biarpun tubuhnya mencelat ke atas, ia bergerak di udara dan menghantamkan tongkatnya ke arah kepala Pak Kesian Ong. Kakek muka putih ini lagi-lagi menyambut dengan telapak tangan dan sekali lagi tubuh Gak Lokai mencelat ke atas. Berkali-kali hal ini terjadi sehingga tubuh Gak Lokai bagaikan sebuah bal yang dipermainkan lawan. Iblis-iblis tua, berani kau mempermainkan Kong Sim Kai Pang, bentakan halus ini keluar dari mulut Yu Xiangqi. Pemuda ini menjadi marah ketika menyaksikan betapa dua orang kakek aneh itu mengacaukan pertemuan Kai Pang yang mempunyai maksud baik itu. Apalagi ketika melihat betapa Gak Lokai dan Ciam Lokai dipermainkan, ia segera tahu bahwa dua orang tokoh pengemis itu bukanlah lawan dua orang kakek yang datang mengacau. Ia sendiri belum tentu dapat mengalahkan dua orang kakek yang sakti itu. Namun melihat usaha persatuan yang diadakan Kong Sim Kai Pang itu terancam bahaya, ia segera meloncat naik, menegur, dan sekaligus ia melemparkan hiasan bunga yang biasanya menghias topinya. Lontaran itu bukanlah sembarang lontaran, melainkan serangan yang hebat dan yang mengancam jalan darah di dekat siku Lem Kesian Ong. Xiangqi sengaja menyerang kakek muka merah karena melihat betapa kakek muka merah ini amat dahsyat kedua tangannya dan pada saat itu, keadaan Ciam Lokai amat berbahaya. Sekali saja tangan kakek muka merah itu berhasil menonjok tubuh Ciam Lokai, tentu tokoh Kong Sim Kai Pang itu akan roboh tewas. Kakek muka merah itu mengeluarkan seruan kaget. Lengannya terasa kesemutan karena jalan darah di sikunya secara tepat sekali tertusuk gagang hiasan bunga. Tadi ia melihat benda ini menyambar, akan tetapi tentu saja ia memandang rendah.
Siapa kira totokan gagang bunga itu cukup mengandung tenaga iwakang yang dahsyat sehingga lengannya kesemutan. Ia terheran-heran, ini bukan sambitan orang biasa. Maka ia berseru kaget dan memutar tubuh menghadapi Yu Xiangqi. Keheranannya bertambah ketika ia mendapat kenyataan bahwa yang menyambitnya hanya seorang pemuda tampan yang masih amat muda. Pada saat itu, Chiam Lokai yang merasa marah dan penasaran, menggunakan sisa tongkatnya menusuk dari belakang, mengarah lambung, dan menusuk di bagian yang mematikan. Duk, tusukan tongkat itu tepat mengenai lambung, akan tetapi membalik seperti menusuk karet yang keras saja. Chiam Lokai kaget sekali akan tetapi sebelum hilang kagetnya, tiba-tiba tubuhnya sudah melayang jauh turun ke bawah panggung karena pada saat itu, kaki Lem Kesian Ong sudah melakukan gerakan menyepak atau menendang ke belakang persis seperti gerakan kaki kuda. Tanpa menoleh, kakek muka merah itu mampu menendang Chiam Lokai yang lihai itu sampai terlempar ke bawah panggung. Hal ini benar-benar membuktikan bahwa kesaktiannya memang luar biasa. Yu Xiangqi maklum akan hal ini, maka pemuda ini tidak berani sembrono. Tadi pun menyaksikan sambitannya yang tepat mengenai jalan darah itu tidak melumpuhkan lengan kakek muka merah, ia sudah tahu bahwa lawannya benar-benar sakti. Kini pemuda itu sudah menyambar tongkatnya dan berseru keras, tak seorang pun boleh menghina Kong Sim Kai Pang. Ia lalu menggerakkan tongkat dan menerjang dengan gerakan yang mantap dan penuh tenaga sinkang. Huahaha, bagus, bagus. Pek Bintewako atau kakak muka putih, kau lihat lawanku ini, biarpun masih muda, baru berharga untuk diajak main-main, ia bicara sambil menggerakkan tubuh mengelak. Sekali lihat saja Lem Kesian Ong mengerti bahwa ilmu tongkat pemuda ini hebat dan tak boleh dipandang ringan, maka timbullah kegembiraannya untuk melayani Yu Xiangqi. Kakek tua, kau mundurlah. Kau bukan lawan iblis ini. Inilah suara kuilan. Ketika gadis ini melihat Yu Xiangqi sudah melompat naik ke atas panggung dan turun tangan, ia pun tidak mau tinggal diam. Tentu saja ia pun mengenal dua orang kakek itu. Ia tahu bahwa mereka itu, Pak Kesian Ong dan Lem Kesian Ong, guru Siang Koan Li, adalah dua orang kakek yang sakti. Tentu Yu Xiangqi tidak mengenal mereka maka pemuda itu secara gegabah berani maju. Kalau tidak ia bantu, mana mungkin Yu Xiangqi dapat menandingi dua orang kakek itu. Biarpun ia maklum bahwa dengan bantuannya sekalipun amat sukar untuk mendapat kemenangan, namun ia tidak bisa membiarkan sahabatnya menghadapi bahaya seorang diri. Maka ia pun lalu meloncat tinggi ke udara. Ia anggap bahwa gerakan Gak Lokai yang dibuat permainan oleh Pak Kesian Ong itu hanya akan menghalangi dan membuatnya tidak leluasa. Maka sekali meloncat, ia sudah mengeluarkan ucapan tadi dan tahu-tahu di udara, ia sudah menjambret leher baju Gak Lokai dan melemparkan kakek itu ke bawah panggung. Gerakan ini tentu saja kelihatan hebat luar biasa. Inilah demonstrasi ginkang yang hebat, juga sekali jambret saja ia dapat melemparkan seorang tokoh seperti Gak Lokai sudah membuktikan betapa lihainya gadis ini. Semua pengemis yang menyaksikan ini menjadi makin bengong dan bingung. Bahkan Suling Emas sendiri yang tadi terkejut melihat munculnya pengemis muda yang berani menentang Lem Kesian Ong, kini melongo menyaksikan munculnya seorang gadis remaja yang bagaikan seekor naga muda kini sudah menerjang Pak Kesian Ong dengan pedangnya. Hohoho, Ang Bin Xiao, kau bilang lawanmu hebat. Kau lihat ini, nona muda yang galak ini apakah kalah hebatnya? Pak Kesian Ong berkata demikian, akan tetapi cepat mengelak dari gulungan sinar pedang yang menyambar-nyambar dahsyat. Pertandingan di atas panggung kini benar-benar mengagumkan dan membuat para pengemis terlongong keheranan. Dua orang kakek tua renta itu dengan gerakan-gerakan aneh dan ringan menghadapi seorang pengemis muda yang memutar tongkat secara hebat dan seorang gadis cantik yang memainkan pedang secara ganas. Gak Lokai dan Chiam Lokai juga sudah bangun. Untung bahwa tadi mereka tidak terbanting hebat dan juga tidak terluka. Hati mereka menjadi gentar karena maklum bahwa orang-orang yang sedang bertanding di atas panggung itu adalah orang-orang sakti yang memiliki kepandaian jauh lebih tinggi daripada kepandaian mereka. Suling Emas sejak tadi sudah bangkit berdiri. Matanya tajam menonton pertandingan, menimbang, dan menilainya. Sebentar ia memandang ke arah pengemis muda yang menghadapi Lem Kesian Ong, sebentar kemudian ia memandang ke arah gadis cantik yang menerjang Pak Kesian Ong. Ia makin terheran-heran. Pengemis muda itu ilmu tongkatnya hebat dan tinggi, tenaganya kuat dan memiliki kecepatan gerak yang membuktikan bahwa dia bukan ahli silat sembarangan. Diam-diam ia menjadi kagum sekali dan ia merasa seperti pernah mengenal ilmu tongkat yang dimainkan pemuda itu. Kalau dasarnya sudah jelas ilmu silat dari pantai timur, akan tetapi siapakah pernah mainkan tongkat seperti ini? Ia lupa lagi.
Namun kekagumannya terhadap pemuda tampan itu tidak ada artinya ketika ia menonton pertempuran antara kakek muka putih dan gadis cantik. Suling emas melongo dan benar-benar ia terheran-heran menyaksikan sepak terjang gadis itu. Ilmu silat apa gerangan yang dimainkan oleh gadis dengan pedang kayunya itu? Dalam hal ilmu pedang, setidaknya telah mengenal dasar-dasarnya. Akan tetapi gerakan pedang yang dimainkan gadis itu benar-benar membuat ia terlongong. Gerak kakinya seperti gerak kaki ilmu silat Xiao Limpai, tegap dan digeser-geser kuat. Akan tetapi ketika sambaran pedang diimbangi tendangan kaki, maka tendangan itu bukanlah tendangan ilmu silat Xiao Limpai, lebih mirip tendangan ilmu silat utara Gobi Pai. Dan gerakan pedang itu, kacau balau antara ilmu pedang Bengkau dan ilmu pedang Kunlun. Aneh bukan main. Kacau balau namun justru kekacauannya inilah yang merupakan sifat ilmu silat gadis itu yang benar-benar luar biasa dan dahsyatnya bukan main, keganasannya membuat suling emas mengerutkan kening. Pantas saja Pak Kesian Ong berkali-kali mengeluarkan seruan kaget dan kagum, dan agaknya kakek yang doyan berkelahi itu melayaninya dengan sungguh-sungguh sambil memperhatikan ilmu silat gadis itu. Namun sukarlah untuk mengenal atau mempelajari ilmu kacau balau ini sehingga si kakek merasa sayang kalau cepat-cepat menghentikan pertandingan. Setelah meneliti sejenak, tahulah suling emas bahwa dua orang muda itu benar-benar bukan orang sembarangan, tentu murid-murid orang pandai yang memiliki kepandaian luar biasa. Juga ia sudah mengenal sifat-sifat dan keampuhan ilmu silat mereka. Ia sudah tahu pula akan sifat Pak Kesian Ong. Dibandingkan dengan Lem Kesian Ong, kakek muka putih itu lebih lunak dan agaknya tidak akan tega untuk mencelakai orang muda. Oleh karena itu, ia lalu meloncat ke dekat Lem Kesian Kong dan berkata kepada Yu Xiang Qi sambil menangkis sebuah pukulan tangan kiri, "Lem Kesian Ong, orang muda, kau bantulah gadis itu. Biarkan dia yang menyerang, kau memperkuat pertahanan kalian." Dukek, dua lengan yang sama-sama mengandung tenaga sinkang yang dahsyat bertemu. Lem Kesian Ong sejak tadi tidak pernah ditangkis Yu Xiang Qi karena pemuda yang cerdik itu maklum bahwa ia kalah tenaga. Kini melihat ada orang yang berani menangkis, sengaja Lem Kesian Ong mengerahkan tenaga yang kang yang menjadi keistimewaannya. Akibatnya, pertemuan kedua lengan itu membuat suling emas terhuyung ke belakang, akan tetapi Lem Kesian Ong juga terjengkang dan hampir roboh. Bukan main kaget dan herannya sehingga kakek muka merah mengeluarkan seruan seperti seekor singa yang membuat papan panggung tergetar dan sejenak ia hanya berdiri memandang dengan mata melotot. Sementara itu, Yu Xiang Qi yang melihat gerakan orang bertopeng yang mengaku ayahnya itu, seketika maklum bahwa orang ini kepandaiannya hebat, maka tanpa ragu-ragu lagi, ia menerjang Pak Kesian Ong yang sedang melayani Kuilan. "Kau seranglah terus, biar aku yang menahannya," bisiknya kepada Kuilan. Pertandingan dilanjutkan dengan hebat dan makin gembiralah hati Pak Kesian Ong. Setelah kini dikeroyok dua, barulah ia merasa seimbang dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan kepandaian. Diam-diam ia kagum kepada pemuda yang tadi menjadi lawan Lem Kesian Ong ini. Bagaimana pemuda ini dapat mengatur sedemikian tepatnya dengan membagi dua daya tempur mereka? Memang sifat ilmu pedang gadis ini liar dan ganas bukan main, serangan-serangannya kuat. Pendeknya letak kelihayan ilmu pedang ini berada pada daya serangnya. Adapun ilmu tongkat pemuda itu lebih mengutamakan pertahanannya sehingga amatlah tepat apabila dipergunakan untuk menjaga diri dan mempertahankan. Gembiralah hatinya menghadapi serangan-serangan pedang yang demikian berbahaya dan menghadapi pertahanan seperti benteng baja kuatnya dari tongkat pemuda itu. Di lain pihak, dua orang muda itu juga berbesar hati karena begitu mereka berdua bertanding dengan sikap seperti yang dianjurkan suling emas tadi, ternyata mereka dapat mengimbangi kelihayan kakek muka putih. Sementara itu, pertandingan antara suling emas dan Lem Kesian Ong juga bukan main hebatnya. Setelah beberapa kali hawa pukulan mereka saling bertemu dan membuat keduanya terdorong mundur, diam-diam mereka menjadi kaget. Lem Kesian Ong bersama Pak Kesian Ong selama, dalam hukuman, di lereng Luliangsan memperdalam ilmu silat mereka dengan maksud menghadapi Bu Kesian Su yang sakti. Dapat dimengerti bahwa ilmu kepandaiannya jauh lebih hebat daripada 20 tahun yang lalu ketika ia bertemu dengan suling emas di Khitan. Di zaman itu hanya beberapa orang saja yang memiliki tingkat kepandaian setinggi Lem Kesian Ong. Akan tetapi mengapa orang bertopeng ini mampu menandinginya? Sama sekali kakek muka merah ini tidak mengira bahwa yang dihadapinya adalah lawan lama, suling emas. Di pihak suling emas sendiri juga terheran-heran karena selama ini pun ia memperhebat kepandaiannya, bahkan ia yakin akan kekuatan sinkang di dalam tubuhnya. Namun ternyata bertemu dengan kakek muka merah ini,
ia hanya dapat mengimbangi kekuatannya. Maka ia lalu merubah gerakannya, hendak mencari kemenangan dengan menggunakan ilmu silatnya yang ia yakin lebih murni dan lebih banyak ragamnya daripada ilmu silat Lem Kesianong. Ia lalu menggerakkan kedua tangannya, mulai menulis huruf-huruf mulia di udara. Tampaknya saja seperti menulis huruf, pada hakikatnya semua gerakan itu mengandung hawa serangan yang amat dahsyat sehingga terdengar anginnya bersiutan, karena inilah Hong In Bun Hoat atau silat huruf angin dan awan. Lem Kesianong yang merasa tergetar oleh angin pukulan gerakan tangan lawan, menjadi kaget sekali dan berulang-ulang ia mengeluarkan seruan keras. Saat mendengar seruan kawannya, Pak Kesianong yang sedang gembira melayani dua orang muda yang mengeroyoknya menjadi terheran-heran. Seruan-seruan itu menandakan bahwa kawannya kaget dan terheran menemui lawan berat. Tidak sembarang orang dapat membuat Lem Kesianong mengeluarkan seruan-seruan seperti itu. Pak Kesianong mencari kesempatan, lalu menengok. Alangkah kagetnya ketika ia melihat betapa kawannya terdesak hebat oleh pengemis berkedok yang gerakannya luar biasa sekali. Ia berseru keras dan kedua lengannya lalu ia dorongkan ke depan, ke arah Kui Lan dan Yu Xiangqi. Karena kakek ini mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya dan sekaligus menyerang mereka berdua, tentu saja Xiangqi tidak dapat menahan dua serangan ini sekaligus dan terpaksa Kui Lan menjaga diri dengan memutar pedangnya. Namun hebat sekali angin pukulan yang keluar dari dorongan kedua tapak tangan yang terbuka itu. Betapapun Yu Xiangqi dan Kui Lan mempertahankan diri, tetap saja mereka terhuyung-huyung ke belakang sampai 5-6 langkah. Kesempatan yang memang dicari oleh si muka putih itu lalu dipergunakan sepenuhnya. Bagaikan kilat cepatnya, tubuhnya sudah mencelat ke arah suling emas yang sedang berhantam dengan Lem Kesianong. Gerakan Pak Kesianong ini luar biasa cepatnya dan tak terduga-duga sama sekali. Memang Pak Kesianong adalah seorang ahli yang memiliki keistimewaan sebaliknya daripada Lem Kesianong. Kalau Lem Kesianong ahli dalam penggunaan tenaga sakti yang ia salurkan menjadi tenaga yang dahsyat, keras, dan amat kuat, adalah Pak Kesianong menyalurkan tenaga saktinya menjadi tenaga yang amat halus dan tidak menimbulkan suara. Akan tetapi kekuatannya tidak kalah oleh kakek muka merah, bahkan melebihinya. Demikian pula ketika ia meloncat, tanpa mengeluarkan suara tahu-tahu lengannya sudah menyelonong ke depan dan jari tangan kirinya mencengkeram kepala didahului oleh jari tangan kanan yang menotok ke arah leher. Kepandaianmu boleh juga, demikian Pak Kesianong berseru sebagai tanda serangannya. Suling emas terkejut sekali. Menghadapi seorang di antara dua kakek ini saja, tidak mudah baginya untuk memperoleh kemenangan. Kalau ia dikeroyok, hal ini bukan main beratnya. Cepat sekali ia menendang lengan tangan Lem Kesianong yang sudah menyerangnya dan pada detik lain, tubuhnya sudah mencelat ke atas. Terpaksa ia akan menyambut serangan Pak Kesianong dari atas itu dengan cara keras melawan keras. Sambil mengerahkan tenaga, ia menangkis totokan pada lehernya dan balas menghantam dada sambil miringkan kepalanya yang dicengkeram. Plak-plak, cepat sekali gebrakan yang terjadi di udara ini. Tubuh Pak Kesianong terlempar ke belakang dan ketika turun, kakek itu terhuyung-huyung dan berseru. Bagus, di tangannya terdapat sehelai sapu tangan yang tadi menutupi muka suling emas. Suling emas kaget dan cepat ia berjungkir balik membuat salto sampal 5 kali di udara sebelum turun karena ia khawatir akan penyerangan Lem Kesianong yang tentu akan hebat sekali karena posisi dirinya tidak menguntungkan. Akan tetapi ketika kedua kakinya turun di atas papan, ia melihat betapa dua orang kakek itu hanya berdiri dan memandangnya dengan mata terbelalak. Suling emas, dua orang kakek itu berseru heran. Sungguh tak mereka sangka bahwa mereka akan berhadapan dengan suling emas di situ. Saking heran, sejenak mereka tak dapat bicara. Tadinya Pak Kesianong merasa penasaran sekali. Ia gagal dalam serangannya dan hanya berhasil merenggut sapu tangan penutup muka, akan tetapi ia sendiri menerima pukulan di pundak yang membuat bagian tubuh itu terasa ngilu. Kini setelah mendapat kenyataan bahwa lawan yang amat tangguh itu adalah suling emas, penasarannya hilang, terganti rasa heran. Bukan hanya kedua orang kakek tua renta ini yang terkejut dan terheran melihat suling emas, juga semua orang yang berada di situ. Bermacam perasaan teraduk dalam hati mereka. Ada yang merasa kagum dan girang karena maklum bahwa pendekar sakti yang dicinta kawan ditakuti lawan ini adalah seorang pendekar yang sejak dahulu bersahabat dengan kaum Kaipang. Ada pula yang marah dan benci karena memang sejak dahulu mengandung hati dendam kepada suling emas, karena suling emas adalah putra tunggal iblis betina Tok Xiao Kui Liu Luxian yang melakukan banyak kejahatan sehingga banyak orang Kangou mendendam kepadanya.
Yang paling gentar adalah kaum sesat yang menyelundup menjadi anggota Kaipang. Mereka maklum bahwa bukan saatnya bagi mereka untuk menentang kaum pengemis baju butut setelah suling emas berada di situ. Diam-diam para pengemis Hek Peng Kaipang dan Hek Koa Kaipang segera pergi dari situ untuk menyelamatkan diri dan hendak melaporkan peristiwa ini kepada junjungan mereka, yaitu Butek Siolem. Sementara itu, suling emas yang sudah terbuka rahasianya menarik napas panjang 3 kali, memandang ke sekeliling kemudian mengeluarkan sebatang suling dari balik jubahnya. Sambil melintangkan suling emasnya di depan dada, ia menatap dua orang kakek itu sambil berkata, "Baiklah, Jiwi Xianong atau Xianong berdua. Agaknya memang Jiwi paling suka mengacau semenjak dahulu, tetapi jangan mengira aku akan diam saja melihat kalian mengacau Kong Sim Kaipang. Aku akan mewakili sahabat baikku Yu Kang Tianglo untuk melindungi Kaipang dari gangguan kalian." Suara ini jelas dikeluarkan dengan halus akan tetapi jelas terdengar oleh semua pengemis yang hadir di situ. Gak Lokai dan Ciam Lokai berdiri bengong, sama sekali tidak mengira bahwa mereka betul-betul telah salah sangka. Kiranya orang yang mereka sangka Yu Kang Tianglo itu adalah suling emas, pendekar sakti yang namanya menggetarkan jagat selama puluhan tahun. Yu Xiangqi berdiri dengan muka pucat. Sama sekali di luar persangkaannya bahwa yang memalsukan nama ayahnya adalah suling emas, pendekar yang dicari-carinya, pendekar yang selalu dihormati dan dijunjung tinggi oleh ayahnya. Tidaklah salah dugaannya bahwa orang aneh ini memang bermaksud menyelamatkan Kaipang dengan menggunakan nama ayahnya. Akan tetapi mengapa menggunakan nama ayahnya? Nama suling emas sendiri jauh di atas nama Yu Kang Tianglo, jauh lebih terkenal dan ditakuti orang jahat. Mengapa suling emas menggunakan nama ayahnya yang sudah meninggal dunia? Mengapa pula memakai kedok sapu tangan seperti orang takut dikenal? Mengapa suling emas seakan-akan hendak menyembunyikan diri? Saking heran dan bingungnya, pemuda yang merasa girang di hatinya berdiri memandang dengan bengong. Kuilan memandang dengan sinar mata bercahaya. Ia kagum sekali terhadap suling emas. Kagum menyaksikan sepak terjangnya ketika menghadapi dua orang kakek yang sakti itu, dan terutama kagum sekali setelah kini sapu tangan itu terbuka. Wajah laki-laki yang amat gagah dan entah bagaimana, jantungnya berdebar dan ia merasa tertarik sekali. Kini ia tidak akan sesalkan ibu kandungnya andai kata ibu kandungnya itu mencinta laki-laki ini. Makin besar keinginan hatinya untuk bicara dengan suling emas, untuk bertanya kepada pendekar ini tentang Ratu Yalina di Khitan. Pada saat itu, ia melihat suling emas sudah mencabut sulingnya, melihat pula betapa dua orang kakek itu sambil tertawa-tawa girang sudah mencabut pedang mereka. Si kakek muka putih mencabut pedang putih, sedangkan kakek muka merah mencabut pedang merah. Ia maklum betapa lihainya dua orang kakek itu, maka timbullah kekhawatiran di hatinya. Maka tanpa ragu-ragu lagi, ia meloncat maju menghadapi dua orang kakek itu sambil menudingkan pedangnya ke arah hidung mereka. Kalian ini dua orang tua bangka benar-benar tak tahu malu. Tidak hanya para pengemis yang kaget setengah mati, bahkan suling emas yang sejak tadi sudah kagum dan heran melihat ilmu silat gadis ini, sekarang bengong melihat betapa gadis ini berani memaki-maki dua orang kakek sakti itu. Anehnya, dua orang kakek itu hanya tersenyum lebar dimaki-maki. Kalian ini sudah tua bangka seperti kanak-kanak nakal saja. Lupa lagikah kalian betapa secara pengecut kalian memukul Bu Kesiansu? Lupa lagikah kalian betapa kalian menangis dan menyesali perbuatan? Betapa kalian bersumpah akan mentaati pesan beliau sampai mati? Apakah yang dipesan oleh Bu Kesiansu? Pak Kesianong hanya meringis dan menundukkan muka. Akan tetapi, Lem Kesianong dengan melotot lalu membentak, "Bocah kurang ajar. Siapa bilang kami lupa akan pesan Bu Kesiansu?" Sepasang mata yang jeli itu bersinar-sinar tajam, bibir yang merah itu tersenyum mengejek, pedang kayu di tangan masih menuding ke arah hidung Lem Kesianong ketika gadis itu berkata nyaring. "Tidak lupa mungkin sekali, akan tetapi melanggar sudah jelas. Apa kau kira aku lupa akan pesan itu? Masih terbayang di depan mataku bagaimana kakek suci itu mengatakannya kepada kalian." Gadis itu dengan gerakan lincah lalu duduk bersila di atas papan dan berkata lagi, "Dia bersila seperti ini, hanya bedanya, setelah menerima pukulan curang dan pengecut kalian, dari mata, hidung, mulut, dan telinganya mengalir darah segar." Kemudian ia berkata begini, Kuilan duduk bersila setengah memejamkan mata dan meniru lagat dan suara Bu Kesiansu sedapatnya. "Anak-anak yang baik, tidak ada pengorbanan apa-apa, yang keras kalah oleh yang lunak, itu sudah sewajarnya. Yang lenyap diganti oleh yang muncul, yang mati diganti oleh yang lahir. Apa bedanya? Paling penting, mengenal diri sendiri termasuk kelemahan-kelemahan dan kebodohan-kebodohannya,
sadar insyaf dan kembali ke jalan benar. Yang lain-lain tidakkah penting lagi? Selamat berpisah. Kuilan meloncat bangun dan kembali menudingkan ujung pedangnya ke arah hidung dua orang kakek itu berganti-ganti. Nah, betul tidakkah demikian? Memang betul. Nah, bagaimana kau bilang kami melanggarnya? Kami memang sudah sadar dan insyaf, bantah pakai Xianong. Wah, kalian tebal muka benar-benar. Kalian datang mengacau di sini masih bilang sadar dan insyaf. Bukankah perbuatan kalian hari ini merupakan pelanggaran sumpah itu? Bukankah kalian kembali menggunakan kepandaian untuk berbuat jahat dan mengacau? Tidak, jembel-jembel busuk ini jahat dan menyeleweng, saling memperebutkan kedudukan, sudah sepatutnya dihajar. Kalau kami yang menjadi raja jembel dan memimpin para jembel busuk ini ke jalan benar, bukankah itu merupakan perbuatan baik? Lem Xianong membantah. Tak tahu malu, Kuilan kembali memaki. Yu Xiangqi ini adalah putra Yu Kang Tianglo dan suling emas itu adalah sahabat baik mendiang Yu Kang Tianglo. Dengan cara masing-masing, mereka hendak menyelamatkan Kong Sim Kai Pang dari penyelundupan orang-orang sesat. Kalau kalian membantu mereka dan membasmi kaum sesat, itu barulah benar namanya. Akan tetapi kalian memusuhi orang-orang gagah Kong Sim Kai Pang, bukankah itu berarti kalian lebih sesat daripada kaum sesat? Baiklah, kalau aku bertemu dengan Bu Xiansu, hendak kulaporkan hal ini, minta bagaimana pendapat orang tua suci itu, dan hendak kulihat kelak bagaimana kalian masih mempunyai muka untuk bertemu dengan beliau. Lem Xianong dan Pak Xianong saling pandang dengan muka berubah. Ucapan gadis itu amat berkesan di hati mereka. Akhirnya mereka merasa ngeri juga kalau sampai Bu Xiansu mendengar tentang sepak terjang mereka yang mengacau Kong Sim Kai Pang. Apalagi setelah mereka melihat suling emas berada di situ. Mereka tahu bahwa suling emas adalah seorang pendekar yang dikasihi Bu Xiansu. Sudahlah, kami mengaku salah, Nona. Jangan kau bilang apa-apa kepada Bu Xiansu orang tua itu. Akan tetapi kesalahan kami tidak sengaja. Kami memang tidak tahu akan urusan kaum jembel ini. Nah mana sekarang golongan jembel sesat? Biar merasa kerasnya kepalan kami, kata Lem Xianong. Dasar kalian, tua bangka bodoh. Sudah jelas yang menyeleweng adalah Hek Peng Kai Pang dan Hek Koa Kai Pang. Mereka ini sudah pergi jauh. Andai kata kalian mengejar juga, kalau kalian nanti bertemu dengan datuk mereka yang bernama Butek Siu Lem, kalian tentu akan lari terbirit-birit ketakutan.